Perkenalkan, nama saya Marsala Manayang dengan akhir NIM 558. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Dalam ketenagakerjaan, hubungan antara pekerja dan pengusaha memiliki peranan penting bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI) menghadirkan mekanisme penyelesaian yang terstruktur, mulai dari perundingan bipartit hingga pengadilan hubungan industrial. Dalam sistem ini, peran mediator dan konsiliator menjadi sangat vital. Keduanya berfungsi sebagai pihak netral yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi. Melalui mekanisme non-litigasi ini diharapkan tercipta kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Dengan demikian, pembahasan mengenai jenis-jenis perselisihan hubungan kerja serta peran mediator dan konsiliator sangat penting untuk dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan industrial, terutama mahasiswa hukum yang akan menjadi bagian dari sistem hukum di masa depan. Jenis-jenis perselisihan hubungan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dijelaskan bahwa perselisihan hubungan kerja atau hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja. Perselisihan ini timbul dalam konteks hubungan kerja, baik karena pelanggaran hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, maupun antar serikat pekerja di dalam satu perusahaan. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2004, terdapat 4 jenis perselisihan hubungan kerja, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Peran mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 2 Tahun 2004, mediator adalah pegawai negara sipil di instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan memiliki kompetensi serta sertifikat sebagai mediator hubungan industrial. Mediator berperan sebagai pihak ketiga yang netral, tidak berpihak pada pengusaha maupun pekerja, dan bertugas membantu penyelesaian perselisihan melalui jalur damai. Tugas dan wewenang mediator: melakukan pertemuan dengan para pihak untuk mengupayakan perdamaian, menyelenggarakan perundingan mediasi secara resmi di atau instansi keterkerjaan, memberikan ajuran tertulis apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan, membuat risalah mediasi yang ditandatangani oleh para pihak, menyampaikan hasil mediasi kepada instansi ketenagakerjaan untuk dicatat sebagai dokumen resmi. Prinsip-prinsip mediasi. Dalam pelaksanaannya mediasi mengedepankan beberapa prinsip yang penting: kerahasiaan, kesukarelaan, netralitas, keadilan, dan keseimbangan. Para konsiliator dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Menurut Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 2 Tahun 2004, konsiliator adalah seseorang yang netral, bukan pegawai negeri tetapi terdaftar di instansi ketenagakerjaan dan memiliki keahlian dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Konsiliator bertugas membantu para pihak dalam penyelesaian hubungan perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Tugas dan fungsi konsiliator. Konsiliator memiliki peran yang hampir sama dengan mediator, tetapi bersifat lebih fleksibel karena tidak berada di bawah struktur pemerintahan. Tugas-tugasnya antara lain menyelenggarakan pertemuan antara pihak pekerja dan pengusaha, mendorong terciptanya kesepakatan bersama secara damai, menyusun resilah konsolidasi sebagai bukti telah dilakukannya penyelesaian. Peranan etis konsiliator. Konsiliator harus menjunjung tinggi asas independensi, objektivitas, dan kerahasiaan. Ia tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator komunikasi yang efektif antara pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil.
Jadi kesimpulan dalam pembahasan ini, berdasarkan pembahasan pada sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perselisihan hubungan kerja merupakan suatu keniscayaan dalam industrial yang melibatkan pekerja dan pengusaha. Perselisihan ini dapat timbul akibat pelanggaran terhadap hak yang telah ditetapkan, perbedaan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, maupun pertentangan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, terdapat 4 jenis utama perselisihan hubungan kerja, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, perselisihan antar serikat pekerja. Dalam rangka penyelesaian tersebut, pemerintah menetapkan mekanisme penyelesaian melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan hubungan industrial (PHI). Di antara tahapan tersebut, peran membantu menciptakan kesepakatan damai antara pekerja dan pengusaha tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Mediator sebagai aparatur sipil di bidang ketenagakerjaan menjalankan tugasnya dengan prinsip netralitas, keadilan, dan keseimbangan. Sementara konsiliator sebagai pihak independen yang ditunjukkan berdasarkan kesepakatan para pihak, memberikan ruang penyelesaian yang lebih fleksibel dan berbasis pada kepercayaan. Keduanya sama-sama berfungsi untuk menjaga stabilitas hubungan industrial dan mencegah konflik berkepanjangan. Dengan demikian, keberadaan mediator dan konsiliator tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menjaga industrial peace, perdamaian dalam dunia kerja, yang merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.